Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bergabung dalam ibadah online GBI Rayon 18. Pertama-tama, kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar GBI Rayon 18. Kiranya lewat ibadah hari ini, Bapak Ibu diberkati dan kembali bergabung dalam ibadah-ibadah berikutnya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami. Dari ibadah awal sampai akhir, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat GBI Rayon 18. Kita patut bersyukur buat karya penebusan Allah. Kita boleh diselamatkannya, percaya katakan amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Oh, katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Oh, dan pemerintahan Allah kita, Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oh, bahwa iblis telah dikalahkan di Kalvari, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sorakan haleluya. Kau penebus kami Tuhan, katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Berkatakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oh, iblis telah dikalahkan, saudara. Dikalahkan, dihancurkan. Biar jemaat Tuhan saja di rumah bersama-sama katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan oleh darah. Oh, lebih lagi katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dihancurkan darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah. Oh, sekali lagi oleh darah anak domba. Soran haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Ini waktu maju, kuasanya atas kita membangkitkan. Oh, soran haleluya. Ketika sangkakala berbunyi, katakan sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus, tanda panggilan kudus dari seluruh penjuru bumi, dari penjuru bumi. Terdengar suara Kristus, terdengar suara Kristus. Oh, bangkitlah hai tentara Tuhan, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu, minyak yang baru telah dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya kita membangkitkan. Sekali lagi saudara, sangkakala Allah telah berbunyi, katakan sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus, tanda panggilan kudus dari penjuru bumi, dari seluruh bumi. Oh, terdengar suara Kristus, terdengar suara Kristus. Oh, bangkitlah hai tentara Tuhan, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu, minyak yang baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, gerejanya dipulihkan.
kuasanya membangkitkan, urapan-Mu bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan-Mu bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Oh, kuasanya atas kita, kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan ya Bapa, hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
Saudara, mari naikkan penyembahanmu buat Tuhan. Hirabaya syakata karana na 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 na. Hirabaya syakata karana na 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 na. Hirabaya syana na 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 na. Hirabaya syakata karana na 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 na. Hirabaya syakata karana. Mari sama-sama nyatakan. Pujian bagimu Tuhan, Engkau yang layak ya Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan,
hati kami Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu hanya Kau Tuhan. namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu pujian namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak Shalom. Saya berharap kita bersemangat di tengah situasi yang tidak menentu ini, tetapi percayalah Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan memberkati kami dan membebaskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini, di dalam survei ada 3 hal yang penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama namanya adalah hubungan. Dan yang kedua namanya adalah kesehatan. Dan yang ketiga namanya adalah keuangan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan dengan jelas sekali bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu di dalam bahasa aslinya bukan diambil dari kata bios atau zoe, tetapi diambil dari sebuah kata yang diterjemahkan hubungan dengan orang yang terdekat. Suami dengan istri, orang tua dengan anak. Artinya, sesudah Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Tuhan yang pertama dan utama. Setelah Tuhan adalah hubungan. Salib itu digambarkan vertikal dan horizontal. Hubungan ke atas dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia, dengan sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan itu sangat penting sekali. Banyak orang berani mengorbankan segala sesuatu. Ya. Hanya untuk yang namanya mendapatkan uang yang banyak. Sampai-sampai mereka mengorbankan hubungan, mengorbankan kesehatan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Pakaian itu bicara tentang penampilan kita di dunia.
tubuh itu bicara tentang kesehatan. Jadi setelah Tuhan, yang nomor 2 adalah hubungan, nomor 3 namanya kesehatan. Tapi orang mengorbankan Tuhan, ibadah dikorbankan, hubungan dengan keluarga dikorbankan, kesehatan dikorbankan. Mereka berpikir uanglah yang paling penting. Tapi setelah kita berumur, kita lantas baru sadar, kita keluarkan simpanan uang kita hanya untuk yang namanya kesehatan. Pada saat kita di ujung maut, kita mencari keluarga kita yang terdekat. Artinya apa? Hubungan dan kesehatan itu jauh lebih penting daripada uang banyak. Saya tidak mengatakan bahwa hidup kita tidak memerlukan uang, tetapi prioritas itu jangan sampai dibalik. Nah, saudara-saudara, kenapa kok hubungan itu penting sekali? Saya ingin memberikan 3 alasan. Yang pertama, hubungan itu menentukan kebahagiaan kita. Ya, tahukah saudara bahwa hubungan itu bisa menjadi sumber kebahagiaan terbesar, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan terbesar. Hubungan dapat membuat saya dan saudara merasa luar biasa atau sebaliknya menjadi kacau luar biasa. Nah, itu alasan pertama yang saya sebutkan, hubungan itu menentukan kebahagiaan seseorang. Alasan kedua kenapa hubungan itu begitu penting, karena hubungan menentukan keberhasilan saudara dan saya. Hampir setiap buku-buku manajemen, buku-buku tentang kepemimpinan, di situ menuliskan bahwa keterampilan pertama untuk Anda bisa berhasil sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajer, Anda harus memiliki kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Jadi artinya hubungan saudara itu menentukan tingkat suksesnya saudara. Hal yang ketiga atau alasan yang ketiga, hubungan itu menentukan karakter seseorang. Siapa diri kita 1 tahun dari sekarang akan ditentukan atau biasanya ditentukan oleh 2 hal dalam hidup kita. Yang pertama, pikiran-pikiran yang kita izinkan dalam pikiran kita. Yang kedua, orang dengan siapa kita berhubungan. Alkitab mengatakan, dengan siapa kita menghabiskan waktu, itu akan membentuk diri kita menjadi siapa. Atau dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi orang yang seperti apa. Seorang motivator, seorang pendeta, pembicara internasional yang namanya John C. Maxwell pernah mengatakan begini, kalau saya ingin menilai seseorang atau saya diminta menilai seseorang, coba tunjukkan kepada saya, kata John C. Maxwell, siapa teman-teman bergaulnya. Jadi dengan siapa dia bergaul, kita bisa tahu orang itu kelak akan menjadi apa. Nah, yuk kita baca 1 Korintus 15:33. Mari kita baca sama-sama ya. Kita buka Alkitab kita. Janganlah kamu sesat, katanya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda yang sudah mempunyai habit, mempunyai karakter, punya kebiasaan yang baik, hanya karena Anda bergaul dengan orang yang salah, maka kebiasaan yang baik itu akan rusak. Apalagi saudara yang tidak mempunyai karakter atau kebiasaan-kebiasaan unggul, gampang sekali Anda dipengaruhi oleh orang-orang yang mempunyai karakter yang buruk. Ini firman. Amsal 13 ayat yang ke-20. Ayo kita buka lagi. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Ayah saya pernah mengatakan begini, kalau kamu bergaul sama orang genah, dalam bahasa Jawa kata genah itu artinya orang yang benar, orang yang baik.
maka kamu akan menjadi genah. Tapi kalau kamu bergaul sama orang bambung, orang jahat katanya, maka kamu kelak akan menjadi bambung, akan menjadi orang jahat. Jadi ini sesuai dengan firman. Sedangkan perkataan ayah saya itu merupakan filosofi Jawa. Jadi firman mengatakan hal yang seperti demikian. Dalam Amsal 22, 24 sampai 25. Mari kita buka sama-sama. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 ya. Kita baca sama-sama. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Atau sekarang dalam Alkitab kita disebut terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, untuk Anda bahagia, untuk Anda berhasil, untuk Anda membangun karakter yang baik, kita membutuhkan hubungan yang baik. Nah, saya ingin saudara-saudara belajar bahwa ada beberapa penyebab sebuah hubungan itu bisa rusak kalau kita itu mempunyai apa itu namanya saya bilang sakit hati, kebencian. Orang juga bisa menjadi rusak dalam hubungan kalau kita itu menjadi orang yang sombong. Ya, saya ingin berbicara tentang kesombongan dalam bagian ini. Amsal 13 ayat 10 mengatakan begini, keangkuhan itu menimbulkan pertengkaran. Jadi ingat kalimat ini. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan itu bisa terlihat di dalam beberapa hal. Yang pertama, orang akan terlihat sombong atau rendah hati kalau dia menerima kritikan. Saya percaya tidak ada orang yang suka dikritik. Tetapi orang yang rendah hati bisa menerima kritikan. Kalau Anda suka mengkritik orang, ya, kalau Anda suka menghakimi orang, Anda menempatkan diri Anda itu di tempat yang tinggi dan orang yang dikritik itu di tempat yang rendah. Saya ingatkan tadi, kita tidak suka dikritik. Tetapi kita suka mengkritik orang. Karena kalau tidak hati-hati kita yang mempunyai kebiasaan untuk mengkritik, mencela, mengkoreksi orang. Itu kita menganggap bahwa orang itu di bawah kita. Sebab ngomong jujur ya saudara-saudara ya, kalau kita memuliakan seseorang, kita tidak berani untuk mengkritik orang itu. Kalaupun kita ingin menegur, dengan santun kita berkata, maaf Pak, bolehkah saya memberitahu bahwa baju Bapak kerahnya dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi kalau kita menganggap orang itu rendah, kita akan mengatakan begini, coba lihat itu, pakai baju aja kerah aja nggak bener. Beda ya. Antara orang yang merasa dirinya tinggi dengan orang yang merasa dirinya rendah. Orang yang merasa dirinya tinggi akan selalu memandang orang lain dalam kesalahan itu selalu kita menegurnya dengan cara yang tidak santun. Ya. Jadi kita ini tidak bisa memaklumi kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita adalah orang yang perfeksionis. Jadi kita sebetulnya punya masalah kesombongan. Itu sebabnya kita suka mengkritik. Saya ulangi kalimatnya. Anda yang suka mengkritik, Anda mempunyai masalah dengan kesombongan. Kenapa sih kita tidak lebih suka untuk menahan diri, belajar memaklumi orang lain. Di dalam kekurangan, di dalam kesahajaannya. Saya cenderung adalah orang yang seperti ini.
Dulu sewaktu saya pertama kali menjadi Kristen tahun 1979. Di dalam perjalanan Kristen saya suka sekali menilai orang, bahkan saya suka mencela tubuh seseorang. Kalau saya lihat tubuh orang itu gemuk, maka saya akan berterus terang. Dan saya percaya orang yang ditegur, orang yang dikritik, orang yang dikasih tahu sama saya cenderung tidak suka. Tapi saya merasa itu ya wajar-wajar saja. Ya. Mari kita belajar, saudara. Kalau kita mau bangun hubungan dengan banyak orang, maka kita harus punya keterampilan untuk bagaimana caranya kita tidak memandang rendah orang lain dengan kita terlalu mudah untuk mengkritisi orang lain. Mari kita belajar untuk rendah hati, memaklumi kekurangan orang lain. Kalau mau kita menolong. Ya. Yang kedua, kesombongan ini bisa terlihat bukan saja kita mengkritik orang lain, tapi juga kita selalu bersaing, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa kita lebih sukses dari orang lain, kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini merupakan sebuah indikasi, pertanda bahwa kita itu sebetulnya adalah sombong. Kalau dibandingkan mobil saya dengan mobilnya dia, nggak ada apa-apalah, mobil dia cuma 1 juta umat, sedangkan saya ini memakai mobil yang harganya di atas 1 M. Kita sombong. Jam tangan yang dia pakai kan cuma merek Seiki, saya Seiko. Itu loh sombong. Lalu dia cuma tinggal di perumahan yang biasa, saya tinggal di perumahan yang besar, dan bukan itu saja, rumahnya dia cuma tipe 60, 2160, saya tanahnya saja 1000 meter, bangunan saja 400 meter. Nah, itu kesombongan. Kita merasa lebih baik, pencapaian yang kita capai lebih baik daripada orang lain. Saudara tahu, tidak ada orang yang senang bergaul dengan orang yang sombong. Sebetulnya di dalam ilmu padi itu, padi semakin berisi semakin menunduk. Tapi pepatah dunia mengatakan air beriak tanda tak dalam. Jadi orang yang suka pamer kekayaan gitu ya. Orang yang suka memperlihatkan suksesnya, foto di depan rumah yang mewah, mobil-mobil yang mewah. Itu sebetulnya adalah cara dunia. Dan saya mau kasih tahu, itu sombong. Orang yang rendah hati itu nggak suka memamerkan. Ya. Itu sebabnya kita terjebak dalam pola yang disebut apa itu namanya? Gaya hedon, materialisme. Konsumtif. Kita lebih suka menunjukkan dompet kita 10 juta harganya, walaupun di dalamnya cuma 10.000 atau 100.000. Daripada dompet kita sederhana 100.000 tapi isinya 10 juta. Kita lebih suka yang pertama itu, menunjukkan bahwa dompet saya mahal 10 juta, walaupun di dalamnya isinya sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena kita tidak suka direndahkan. Orang yang tidak suka direndahkan oleh orang lain, itu adalah orang yang sombong. Dan itu membuat kita sulit berhubungan dengan orang lain. Hal yang ketiga, kalau Anda keras kepala, ya, Anda sulit sekali berkata maaf. Ya. Mungkin Anda terpojok pada waktu itu. Anda tahu bahwa Anda salah, tetapi Anda tidak mau mengakui kesalahan Anda. Anda tidak ikhlas ya untuk meminta maaf atau untuk mengakui gitu bahwa apa yang saya lakukan itu sudah salah. Kenapa sih seperti kata firman Tuhan di dalam perjanjian baru? Kenapa kita tidak lebih suka menderita? Kita ini diajar dalam filosofi dunia, saya harus menang. Orang yang mengalah itu bukan berarti Anda kalah dengan orang lain. Karena musuh terbesar saudara itu bukan orang lain, bukan teman saudara. Musuh terbesar dalam hidup saudara itu adalah ego kita. Jadi waktu saudara mengalah, itu saudara
menang atas ego saudara. Saudara mengalahkan diri saudara. Seperti poin yang sebelumnya, ya. Anda nggak perlu membandingkan pencapaian Anda dengan orang lain. Anda berlomba dengan diri Anda yang kemarin. Kalau Anda merasa lebih baik daripada yang kemarin dalam hal pencapaian Anda, itu Anda luar biasa. Tapi bukan pencapaian Anda berhasil dibandingkan dengan orang lain. Anda menjadi sombong. Contoh, saya kemarin masih belum bisa menahan sabar saya. Saya masih bisa marah. Tapi hari ini saya bisa mengalah. Nah, itu Anda menang. Anda sukses mengalahkan diri Anda. Jadi waktu Anda mengalah itu Anda bukan kalah dari orang lain, tapi Anda menang atas diri Anda. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Orang yang konflik, orang yang sering bermasalah dengan orang lain, itu punya beban yang berat. Kalau kita sudah punya beban yang berat, kita akan menjadi loyo, menjadi letih, lesu. Kita tidak akan bisa mempunyai semangat dalam hidup. Kenapa? Musuh terbesar itu bukan persoalan dari orang lain. Kalau kita menjadi orang yang emosional, maka kita akan menjadi orang yang gampang dikalahkan. Makanya di dalam Matius 11:28, belajarlah daripada aku. Datanglah kepadaku, belajarlah daripada aku, karena kata Tuhan Yesus, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi saudara mesti belajar menjadi pribadi yang bukan keras kepala. Yang keempat, yang saya katakan kesombongan dalam diri kita itu terlihat kalau kita punya hubungan yang dangkal. Ya, Anda menjaga agar segala sesuatu dangkal dalam hidup Anda. Anda tidak pernah membiarkan orang lain dekat dengan Anda. Sehingga Anda terlalu menjaga jarak dengan mereka. Anda mungkin memakai humor yang dangkal-dangkal saja, agar orang tidak terlalu dalam. Sehingga apa? Di dalam hubungan saudara seringkali memakai topeng. Memang di dalam ilmu komunikasi itu, di dalam kita berhubungan sama orang lain, kita perlu berbahasa basi. Pagi Pak, pagi Ibu, dengan kita memberikan senyum. Itu pertama kali kita mengenal orang. Lantas kemudian kita tingkatkan dengan kita memberikan informasi. Itu hubungan mulai. Tetapi selama saudara belum bisa bercerita tentang diri saudara, tentang hati saudara kepada orang lain, hubungan itu hanya hubungan di permukaan. Kalau saya dengan teman-teman saya, dengan sahabat-sahabat saya, dengan para pimpinan-pimpinan gereja, hanya sekedar basa-basi, itu hubungan belum terjalin. Yesus bilang, aku bukan memanggil kamu lagi sebagai orang biasa, sebagai teman, sebagai hamba, tetapi aku memanggil kamu sahabat. Itu sebabnya Tuhan bisa membuka hatinya. Dia bisa menceritakan apa yang terjadi kepada murid-muridnya. Di dalam kehidupan keluarga, suami perlu cerita hatinya. Istri perlu terbuka hatinya. Bukan hanya rasa senang, susahnya, tekanan, mulai curhat. Tapi pasangannya juga mesti terbuka. Artinya gini, bersedia untuk mendengarkan curhatan pasangan. Orang tua mendengar curhatan anak. Bukan hanya selalu bicara kepada anak, tapi bicara dengan anak. Dengarkan keluh kesah mereka. Kalau Anda tidak mau mempunyai hubungan yang lebih dalam, Anda selalu menjaga batas begitu ya, Anda tidak membiarkan orang lain masuk dalam kehidupan saudara. Itu adalah hubungan yang dangkal. Anda merasa tidak nyaman gitu, diri Anda diketahui oleh orang lain. Saya pikir hubungan-hubungan Anda tidak akan pernah bisa berhasil dengan orang lain. Dan yang terakhir saudara-saudara, bentuk kesombongan yang seringkali terlihat di dalam kehidupan manusia itu adalah dalam bentuk kesombongan dalam kelompok kecil. Salah satunya, jika Anda selalu menyampaikan cerita yang lebih baik dari cerita yang terakhir. Ya, coba dengarkan ini. Ketika Anda selalu menawarkan nasihat,
dan tidak pernah meminta nasihat dari kelompok. Ketika Anda tidak pernah mengakui bahwa Anda mengalami minggu yang sangat sulit, Anda tidak pernah mengakui bahwa Anda punya masalah. Tetapi Anda hanya menawarkan nasihat kepada banyak orang. Seolah-olah Anda tidak pernah punya masalah. Anda selalu cerita tentang suksesnya Anda, rumah tangga Anda berhasil, memimpin anak-anak berhasil, pekerjaan Anda berhasil. Pokoknya Anda tidak pernah punya kekurangan. Terus terang, Anda bukan menjadi kawan yang menarik. Saudara tahu, kawan yang menarik itu selalu berani bercerita apa adanya tentang kesusahan, tentang kegagalan saudara, tentang kejatuhan-kejatuhan saudara. Orang akan senang berkawan dengan orang yang jujur. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kepada komunitas di mana saya mengajar, jemaat pada hari ini tidak terlalu suka dengan pendeta-pendeta yang muda, yang hanya mengetahui beberapa ayat saja, lantas kerjanya adalah menemplak orang, menyikat orang, mengkritik orang. Jangan menjadi orang yang sombong hanya karena mengetahui beberapa ayat firman Tuhan. Tetapi juga jemaat juga tidak suka kalau melihat ada pemimpin, ada hamba-hamba Tuhan hidup dalam kejatuhan, tidak pernah bertobat. Khotbahnya itu seperti tukang obat, nggak ada artinya apa-apa. Tetapi hari ini banyak orang senang melihat pengkhotbah-pengkhotbah yang hidup itu dia mengakui kelemahan, keterbatasannya. Lantas dia bercerita bagaimana Tuhan menolong dan dia hidup di dalam kebangkitan yang luar biasa. Jadi sebagai seorang pengkhotbah itu kita harus belajar dalam kacamata kalau mengajar itu dengan komprehensif. Jangan suka menghakimi orang lain. Nah ini penting sekali saudara-saudara. Jadi saya ingin mengatakan masalah dengan kesombongan adalah kita itu membodohi diri kita sendiri. Saat saya sombong, saya tidak dapat melihat dalam hidup saya. Tapi orang lain yang akan melihatnya. Jadi ketika Anda atau saya mempunyai masalah dengan kesombongan, kita tidak dapat melihatnya dalam hidup kita. Tiap orang dapat melihat kesombongan kita. Tetapi kita sendiri tidak dapat melihat kesombongan kita. Saya mau tutup dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Terjemahan dalam bahasa Inggris The Message mengatakan begini. Kesombongan mendahului kehancuran. Semakin besar ego, semakin parah kejatuhan. Pernahkah Anda jatuh sampai parah? Itu artinya apa? Menunjukkan ego kita begitu besar. Jadi perasaan sombong membuat kita tidak mau minta maaf. Dan itu menghancurkan hubungan karena kita melukai. Siapa dia? Contohnya putra daripada Salomo namanya Rehabeam. Siapa lagi? Raja Nebukadnezar. Jadi apa obat kesombongan? Kerendahan hati. Akan membangunkan orang yang sombong. Ya. Jadi 1 Petrus 3:8 mengatakan begini, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi kalau Anda mau rendah hati, Anda akan memulihkan banyak hubungan yang rusak. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa dalam hidup ini kami perlu membangun hubungan dengan banyak orang. Dan hanya orang yang rendah hati yang akan mempunyai hubungan yang banyak. Tetapi kalau kami menjadi tinggi hati, menjadi sombong, membuat banyak hubungan yang baik akan menjadi rusak. Ampuni kami Tuhan, ajarkan kami rendah hati. Tuhan Yesus mampukan kami, Engkau yang mengajari kami untuk selalu berani mengakui kesombongan kami. Untuk kami mau belajar minta maaf, untuk kami belajar menerima kritikan, untuk kami belajar tatkala ditegur, dinasihati orang. Kami dengan rendah hati mengakui dan kami mau minta maaf. Tuhan tolong kami, pulihkan kami, berkati setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memampukan kami membangun hubungan di dalam kerendahan hati yang luar biasa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, persepuluhan kita. Mari kita akan bawa ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini milik-Mu. Persepuluhan yang Kau titipkan dalam kehidupan kami. Persembahan yang terbaik Tuhan. Kami akan bawa hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan bawa dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa murid-Ku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan.
Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa yang baik dalam surga, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah online kami hari ini yang boleh memberkati kami, yang boleh memberkati kami dengan firman-Mu, dengan pujian dan penyembahan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terus bertumbuh dalam hati kami. Firman itu akan terus berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berdoa syafaat secara khusus untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih hamba-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai hamba-Mu sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa biarkan Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Tuhan terus menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Kami melihat tanda-tanda ajaib mujizat-Mu terjadi dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan biarlah Kau terus memakai hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa untuk membawa Pentakosta ketiga ini untuk penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya keluarga ini akan terus dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk keempat wakilnya Tuhan. Kami percaya kesehatian, keunitian terjadi atas pelayanan hamba-Mu dan keempat wakilnya. Kami akan melihat Tuhan Yesus akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berdoa secara khusus untuk
Gembala rayon kami, Bapak Andi Markus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyertai hamba-Mu, Engkau yang telah memilih hamba-Mu untuk boleh memberkati kota Bekasi sampai saat ini. Kami percaya itu adalah kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, Engkau berdoa memberkati hamba-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan urapan-Mu Tuhan, dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-Mu dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Kami berdoa melalui hamba-Mu Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan secara khusus kota Bekasi ini Tuhan Yesus. Melalui rayon 18 kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu. Kami akan terus melihat bahwa hamba-Mu Tuhan terus pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya keluarga ini Tuhan pakai sampai pada kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk keempat wakilnya. Tuhan memakai keempat wakilnya untuk terus bersama-sama memberkati gereja-Mu, melayani umat-Mu Tuhan. Memberkati gereja-Mu, melayani jiwa-jiwa Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus air kuasa darah-Mu Tuhan semua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi, bahkan Engkau mau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau akan terus memulihkan Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, hati-Mu, pikiran-Mu ada di Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau akan terus memulihkan Indonesia. Kami melihat Tuhan Yesus, Indonesia mengalami perubahan Tuhan. Baik dari pandemi ini Tuhan akan terus, kami akan melihat pandeminya akan terus berakhir Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Kami akan berdoa biar COVID-19 ini akan berakhir di dalam nama Yesus. Engkau akan memberkati, menyembuhkan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk resesi ekonomi atas bangsa ini. Kami percaya tidak ada resesi di Indonesia. Tuhan akan memberkati Indonesia. Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Inilah waktunya Indonesia mengalami lawatan jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa Tuhan yang terbesar dan yang terakhir kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan menyertai Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kehendak dan isi hati umat-Mu Tuhan. Tuhan menjawab, Tuhan akan memberkati dan membuka jalan. Pada saat kami umat-Mu melihat Tuhan Yesus, umat-Mu yang sakit Tuhan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan.